dan itu sesuatu yang berani, untuk sebuah kenyataan yang sangat berani. Dan seperti mana kata Pak Prabowo tadi, dia memanggil seluruh negara Islam di dunia ini untuk bersatu. Tanpa basa-basi, tanpa ragu, tanpa takut sedikit pun, dengan lantang berbicara kemerdekaan Palestina dan langsung mengutuk Israel serta mengajak semua negara Islam untuk bersatu melawan Israel, untuk memberikan sanksi berat dan untuk memberikan hukuman berat pada Israel, dan telah mengajak semua pemimpin Islam untuk sama-sama bersatu memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Baik, mari kita saksikan sama-sama pernyataan tegas dari Pak Prabowo untuk kemerdekaan Palestina di KTT D8 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished heads of government, heads of state, we convene today once again to condemn the outrageous violation of international law, the blatant and flagrant atrocities being carried out. But I would like to make some comments. We must see the situation for what it is, the reality of the situation. We will always say that we support. أننا نقول دائما أننا ندعم فلسطين، ودائما ما نقول أننا ندعم لبنان وسوريا، ولكن ما هو الدعم؟ ما هي المساندة؟ لأننا كل القرارات المتخذة في الأمم المتحدة، كل الإعلانات لا تحترم ولن تحترم. ينبغي أن نرى الواقع بأن countries are not respected. Negara-negara Muslim itu tidak dihormati. The Muslim population of the world is 2 billion people. 2 billion 25% people. of the world are Muslims. We have vast resources, but we cannot unite. We quarrel among ourselves, and then when our brothers are being destroyed, then we give some declaration of support and we send humanitarian aid. I'm sorry, this is my opinion. Let us see the reality. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and Serius, not to be divided. Presiden Iran. Divida et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do, but I call for unity. I call for cooperation. I call for, let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say, they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. Asasnya ini adalah pernyataan yang sangat berani
kita lihat ada tadi perwakilan daripada United Nations PBB, dan pernyataan yang dibawakan oleh Pak Prabowo ini menyatakan hak asasi manusia itu bukan untuk orang Muslim, ya. Benar, itu yang terjadi saat ini, realitanya begitu berlaku. Dan itu satu pernyataan penegasan kenyataan yang paling pahit untuk ditelan, tapi itu kenyataan. Dan itu sesuatu yang berani, untuk sebuah kenyataan yang sangat berani. Dan seperti mana kata Pak Prabowo tadi, dia memanggil seluruh negara Islam di dunia ini untuk bersatu. Bila kita bersatu, baru kita bisa membela saudara kita di Palestina. Itu poinnya. Masya Allah. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality. And let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya menyentak banyak negara, ya. Keberanian dan ketegasan Pak Prabowo, dan perlu kami sampaikan, Pak Prabowo sangat betul-betul komitmen dan betul-betul cinta pada Palestina. Karena perjuangan Pak Prabowo untuk Palestina ini bukanlah dibuktikan hanya pada saat di KTT D8 saja. Namun dari sejak dulu Pak Prabowo sudah berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Palestina. Pertama, dari sejak mulai hari pertama Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo dengan tegas menyatakan dukungannya pada kemerdekaan Palestina. Kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Berikutnya, pernyataan Pak Prabowo ini telah dipertegas oleh Menteri Hebat Pak Prabowo, yaitu Menlu Sugiono. Saudara-saudaraku, prajurit TNI yang sedang bertugas di UNIFIL. Sebagai garda terdepan diplomasi Indonesia, rekan-rekan adalah bagian dari sebuah sejarah panjang Indonesia dalam berkontribusi untuk perdamaian dan keamanan internasional. Kita semua paham bahwa situasi di lapangan tidaklah mudah. Eskalasi konflik ini akan meningkatkan resiko keselamatan. Saya ingin mengutip Presiden Prabowo dalam pidato perdananya sebagai presiden. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani dari ancaman dan bahaya tersebut. Yang ingin saya sampaikan, yang harus kalian yakini, bahwa kalian tidak sendiri. Pemerintah dan bangsa Indonesia akan selalu bersamamu. Saya akan melakukan semua hal untuk membantu saudara-saudara sekalian. Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara sahabat pengirim pasukan pemeliharaan perdamaian ke UNIFIL untuk Merah Putih dan untuk perdamaian dunia. Garuda! Smart! Masya Allah. Dan tidak lama berselang, Wakil Menlu RI Anies Mata di tengah tanah Arab, di tengah negara-negara Arab yang selama ini telah bungkam dan menutup mata atas Palestina, dengan berani dan tegas beliau mendesak negara-negara Arab untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan mendesak untuk memberikan sanksi berat pada Israel. Bismi Fakhamatir Rais al-Indonesi Prabowo Subianto وأعضاء الوفد الإندونيسي كلنا فلسطين كلنا فلسطين كلنا فلسطين والضغط على كل المؤسسات الدولية لعزل إسرائيل ويجب أن لا تذهب جرائم الحرب والإبادة الجماعية
التي ارتكبتها إسرائيل. Selanjutnya, Pak Prabowo dengan gagah berani meminta langsung kepada negara yang mendukung dan menyokong penuh Israel, yaitu Amerika, untuk kemerdekaan Palestina. Bahkan permintaan Pak Prabowo ini dikatakan langsung kepada Presiden Joe Biden dan juga kepada Menlu AS Antony Blinken. What about Palestine? What about Palestine? Dan berikutnya, yang luar biasa, Pak Prabowo dengan tegas dan berani meminta kemerdekaan Palestina di tengah-tengah negara G20 yang sebagian besar adalah pendukung penuh Israel. We urge urgently immediate ceasefire in Ukraine and in Gaza. Let us not hesitate to go forward and urge the participants in the region to achieve this ceasefire. For us, this is vital for the achievement of peace and stability. We also urge countries of the G20 to use their collective strengths to strengthen multilateral efforts on this issue. Thank you. Dan sebelumnya, Pak Prabowo juga telah mendesak perdamaian Palestina pada PBB dan menyatakan telah siap untuk mengirimkan tentara Indonesia demi perdamaian Palestina. Stand on many of the issues of concern in this present situation, especially the issue of human rights violations, violations of international law, especially in Palestine. And we reaffirm Indonesia's commitment to support all United Nations efforts, and we are willing to support. For instance, we are on record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready to provide the forces. Wah, luar biasa ya perjuangan Indonesia demi Palestina, sangat tidak main-main. Ya, semoga saja impian Pak Prabowo, impian bangsa Indonesia, impian umat muslim di dunia untuk kemerdekaan Palestina dapat segera berbuah dan dapat segera terwujud. Pernyataan yang diberikan oleh Presiden Pak Prabowo kepada pemimpin-pemimpin Islam di KTT di 8 atau di 8 di Mesir itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Ucapan yang sangat berani, penegasan yang sangat mendalam, dan penegasan itu menyatakan bahwa perlunya negara-negara Islam, negara-negara Muslim di dunia ini untuk bersatu dan bukan hanya berantem sesama sendiri gitu kan, berantem padahal kita ini sesama agama, sesama Muslim, lagi ngapain kita berantem gitu kan. Kita harus memikirkan satu perkara yang jauh lebih besar gitu, di mana saudara-saudara kita dinafikan hak kemanusiaan mereka, yaitu di Palestina. Sedangkan kita memikirkan tentang berantem sesama sendiri gitu kan. Lebih baik kita bersatu dan memikirkan kayak gimana untuk menyelamatkan, memberikan kemerdekaan pada saudara-saudara kita yang dinafikan hak kemanusiaan mereka di Palestina. Dan itu yang ditegaskan oleh Pak Prabowo, dan kita melihat bagaimana mereka itu harus harus bersatu, dan apa yang diberikan penegasan, kita melihat apa yang dinyatakan oleh Pak Prabowo itu, pendirian Indonesia, pendirian Pak Prabowo terhadap isu ini sangat-sangat membanggakan Indonesia dan seluruh rakyat masyarakat Muslim seluruhnya pasti memberikan tekanan hebat kepada pemimpin-pemimpin negara Muslim, khususnya pemimpin-pemimpin di 8 gitu kan, memberikan satu tekanan buat mereka apabila seperti telah pidato yang sangat tegas dan keras peringatannya kepada pemimpin-pemimpin negara Islam. Dan kita melihat kecintaan Pak Prabowo sendiri terhadap negara Palestina sangat nampak gitu kan, sehingga sanggup kalau sekiranya dibutuhkan TNI dihantar untuk bantuan dan force di sana pasti diberikan keizinan oleh Pak Prabowo. Dan kita mendoakan agar perjuangan ini
bukan hanya untuk Indonesia, perjuangan negara-negara yang mendukung pro kepada Palestina akan terus mencapai kejayaan, dan buat negara-negara Muslim terus bersatu. Jangan ada antara kita tahu ada agenda Barat yang mahu memecah belahkan atau cuba mengadu domba agar kita itu berantem sesama kita, khususnya negara-negara Muslim. Pasti mereka punya agenda yang luar biasa. Mereka itu takut kerana kebersamaan kita itu, kesatuan kita itu, orang-orang Muslim ini luar biasa kesatuannya. Karena kita itu jangan diinjak agama kita itu yang membuatkan kita bersatu luar biasa. Kita mendoakan yang terbaik buat saudara kita di Palestina dan perjuangan Pak Prabowo dan seluruh kepimpinan beliau buat Indonesia dan buat seluruh saudara-saudara kita di Palestina. Semoga diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut kalian kayak gimana respon kalian melihat pidato Pak Prabowo yang menyatakan pernyataan tajam dan keras buat para pemimpin Islam di KTT di 8 di Mesir itu? Titip komen kalian di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di lain video. Terima kasih telah dukung As dari channel dulu sampai hari ini. Terima kasih yang masih belum gabung di Azanedi TV channel ini. Jangan lupa untuk bantu subscribe dengan tekan aja butang subscribe itu, karena subscribe itu gratis aja, geng. Sampai kita ketemu lagi di lain video, insya Allah. Didoakan kita semua ini dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selamanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di lain video. Jaga diri. Dadah.